Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Rabu 1 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Darurat di Samarinda, Bulog aman 4-5 bulan. Pasien positif Balikpapan tambah 3 lagi. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini mengenai baru sekitar 25% warga Kalimantan Timur yang menjadi peserta istimewa Tablik Akbar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berhasil dilacak. Dari 354 yang sudah terlacak, sebanyak 61 orang dinyatakan ODP atau orang dalam pengawasan dan 3 dinyatakan PDP pasien dalam pengawasan. Simak informasinya. Pelacakan terhadap ex-peserta istimewa tablik di Kabupaten Goa terus dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Dari 1.322 peserta asal Kalimantan Timur, baru berhasil di-tracing sebanyak 354 orang atau baru sekitar 25%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam jumpa pers harian kepada wartawan Senin 30 Maret 2020 menyebutkan, saat ini tim yang melakukan tracing ke 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur, baru 8 kabupaten kota yang melaporkan. Sedangkan 2 yang belum melaporkan adalah Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Dari jumlah 354 orang yang telah di-tracing, atau sebanyak 61 orang dinyatakan ODP atau orang dalam pemantauan, dan 3 berstatus PDP pasien dalam pemantauan. Jumlah 354 yang telah di-tracing, masing-masing Samarinda 200 orang, Kabupaten Berau 70 orang, Kabupaten Kutai Timur 51 orang, Kabupaten Penajam Pasir Utara 21 orang, Kabupaten Pasir 10 orang, dan Bontang 2 orang. Ya, makanya mohon bantuan, dukungan dari teman-teman semua, karena ini adalah untuk sebenarnya juga lebih utama untuk kepentingan yang bersangkutan sebenarnya nanti, ya. Dan tentunya juga untuk menjaga jangan sampai bersangkutan merupakan carrier ya, merasa sehat tapi ternyata tadi membawa meskipun tidak sakit tapi membawa. Nah, kita menjaga itu. Nah, kami sebenarnya masih menunggu hasil dari daerah lain ataupun dari provinsi lain terkait dengan peserta ini, apakah ada yang juga mengalami atau terkonfirmasi positif untuk itu. Kami juga sudah berusaha untuk semaksimal mungkin teman-teman kabupaten. Nah, dari yang 7 melapor, kemampuan mereka baru bisa men-tracing sebanyak 354. Nah, jadi nanti dari sini terus digali siapa-siapa lagi, ya, karena ini kan tidak mudah nih sekarang. Yang belum lapor di sini, bukan 7, Kutai Kartanegara, Balikpapan, sudah 8 yang lapor. 8 ya, sisa 2 ya. Samarinda berapa? Samarinda di sini ada 200 yang sudah mampu di tracing. Yang masuk kategori ODP ada 40. Acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan menjadi perhatian serius karena sudah adanya 1 peserta meninggal dunia di RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Pasien warga Banjarmasin meninggal dunia pada hari Minggu 29 Maret 2020 dan dikuburkan di pemakaman umum kilometer 15 Balikpapan. Andi Muhammad Ishak meminta kepada warga Kaltim yang mengikuti acara istimewa di Kabupaten Goa untuk melaporkan. Jangan sampai merasa sehat, namun sesungguhnya membawa dan menularkan COVID-19 kepada orang lain. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jikapun Samarinda menempuh langkah karantina wilayah selama 14 hari, dipastikan stok beras untuk kebutuhan sekitar 750.000 warga Samarinda aman. Setelah infeksi ke Bulog, Wali Kota mendapat jaminan kebutuhan beras mencukupi untuk jangka waktu 4-5 bulan. Simak informasinya. Pemkot Samarinda siap dalam hal logistik jika harus menempuh langkah-langkah karantina wilayah. Inspeksi Wali Kota Samarinda Syari Jaang bersama unsur pimpinan Forpimda, Forum Pimpinan Daerah ke Bulog mendapatkan jaminan bahwa stok beras aman antara 4-5 bulan ke depan. Kekhawatiran terjadi pada kebutuhan gula karena stok sempat mengalami kekosongan dan membuat harga cenderung tinggi. Harga di distributor saja sudah di atas 850.000 per sak atau 16 ribuan per kilo. Sehingga harga di pengecer sampai Rp19.500. Wali Kota Samarinda Syari Jaang usai rapat dengan Kapolres, Dandim dan unsur Porfimda lainnya, sepakat mengambil keputusan untuk mengunci semua jalur keluar dan masuk terutama ke Balikpapan dan dari luar daerah. Bahkan aktivitas pelabuhan hanya dibolehkan untuk kapal-kapal pembawa sembako dan obat-obatan. Sedangkan anak buah kapal tidak dibolehkan turun dari kapal. Rencana pemberlakuan penutupan akses setelah surat usulan disetujui Gubernur Kaltim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kita melihat secara langsung kondisi di Dolok dan juga salah satu distributor gula dan beras dan beberapa bahan pokok di Samarinda. Kita lihat di Dolok itu informasi dari pihak Dolok, stok beras kita bertahan sampai 4-5 bulan ke depan. Nah itu pun sudah ada rencana pengapalan lagi masuk Kota Samarinda, termasuk gula. Nah gula yang ada saat sekarang di PT apa namanya tadi? Di UD Dermaga ini yang ada saat sekarang stoknya ini bisa bertahan 14 hari, tapi sekarang mau bongkar lagi. Ada berapa kontainer mau datang itu? Yang gula atau apa? Gula. Gula ada 10 kontainer, Pak. Kontainer lagi datang, sekitar 22 hari itu. Jadi stok kita untuk 1 bulan itu cukup. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kesiapan pangan di Kota Samarinda masih cukup untuk 4-5 bulan ke depan. Langkah mengunci akses keluar masuk Kota Samarinda, terutama ke Balikpapan dan pintu pelabuhan antar provinsi, dilakukan sebagai upaya melindungi warga kota tepian dari penyebaran virus corona. Saat ini di Kota Samarinda berstatus kejadian luar biasa atau KLB setelah adanya 1 warga dirawat di ruang isolasi RSUD Awe Syarani lantaran positif tertular COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Ada 2 warganya positif tertular virus corona membuat masyarakat dan Pemkab Kutai Timur berusaha keras menekan penyebaran dengan berbagai upaya.
Selain mengatur jarak dan meniadakan pertemuan dengan jumlah besar orang, ada juga yang kreatif menciptakan alat penyemprotan disinfektan ke tubuh warga. Simak informasinya. Dua warga Kutim bertugas sebagai pendeta masih dalam upaya penyembuhan setelah diklaim positif tertular virus corona. Kedua pendeta itu sama-sama mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat, dan sepulangnya diketahui membawa penyakit tersebut ke Kutai Timur. Satu pendeta pria dirawat di RSU AM Parikesit Tenggarong dan satu orang lagi, ibu pendeta dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Pemkab Kutai Timur merasa khawatir penyebaran virus sangat cepat sehingga melakukan berbagai upaya untuk menangkalnya. Bersama dengan semua unsur masyarakat, Bupati Kutai Timur Ismunandar mengajak hidup bersih dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah tentang social distancing dan memakai masker. Bupati Ismunandar juga meminta masyarakat mengikuti perintah ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meniadakan sholat Jumat. Hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang, hindari, dan juga ada himbauan kita untuk sementara karena ini fatwa MUI kita laksanakan, kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jadi himbauan-himbauan pemerintah ini tolong diikuti. Kita berusaha bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menghindari melawan wabah COVID-19 ini. Upaya pemerintah Kutai Timur mendapat respon dari masyarakat, diantaranya adalah Ferry Lung yang memprakarsai membuat ruang penyemprotan disinfektan portable, di mana setiap orang bisa masuk ke dalam dan mendapat semprotan otomatis cairan disinfektan. Produk yang kami beri nama bilik disinfektan portable. Bilik ini semoga bisa bermanfaat untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Mari kita coba. Tombol ini akan kita tekan, alarm akan berbunyi. Nozzle akan mengeluarkan cairan dan juga secara otomatis cairan dan alarm ini akan mati selama 35 detik. Yang paling penting adalah produk ini dibangun dan diinisiasi oleh pemuda-pemuda Kutai Timur. Bisa dilihat, pemuda Kutai Timur sangat serius untuk memerangi yang namanya virus COVID-19. Terlebih, mari kita bersama untuk memutus rantai dari penyebaran virus ini. Semoga produk ini dapat bermanfaat untuk menunjang program-program pemerintah dan juga himbauan dari pihak kepolisian. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain.
cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Pemerintah memutuskan menyatakan status pembatasan sosial berskala besar menghadapi wabah virus corona. Berbarengan dengan status tersebut, pemerintahan Joko Widodo memberikan stimulus kepada warga berupa diskon dan menggratiskan pembayaran listrik. Berikut informasinya. Presiden mengumumkan status baru Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta 31 Maret 2020, Presiden menegaskan pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapat terbatas kabinet membahas tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh dan payung hukum yang tersedia. Melihat kondisi wabah virus corona saat ini, pemerintah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar. Penerapan status itu didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona. Karena pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor kondisi risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan payung hukum dalam penerapan PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing. Mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Ditetapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah mengambil langkah-langkah jaring pengaman sosial, diantaranya adalah menggratiskan biaya listrik untuk pelanggan 450 volt ampere selama 3 bulan, mulai berlaku bulan April, Mei, dan Juni. Untuk pelanggan listrik 900 volt ampere, pemerintah memberikan keringanan pembayaran berupa diskon 50%. Langkah pemerintah memberikan stimulus ekonomi ini diberlakukan sejak April 2020, termasuk juga memberikan keringanan pembayaran cicilan kredit motor dan mobil. Ya, senang banget. Oh, sebagai warga ya. Nah, terus Bu? Senang? Senang banget. Oh ya. Senang atas pengambutan Pak Jokowi itu ya? Kan kita sekarang pencariannya kurang. Ya, dengan adanya semua ini untuk Pak Jokowi, saya sebagai masyarakat kecil ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan musibah ini cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Tim Kaltim TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Balikpapan masih menjadi kota terparah di Kaltim untuk pasien positif tertular virus corona. Setelah satu kasus pasien meninggal dunia per hari Selasa 31 Maret 2020, terdapat penambahan 3 pasien positif baru. Simak informasinya. Kini ada 15 pasien positif virus corona di Balikpapan. 1 meninggal dunia dan telah dikuburkan. 14 lagi berada dalam ruangan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanojoso Jatiwibowo dan RS Pertamina. Pertambahan jumlah pasien positif membuat tim gugus tugas harus bekerja keras melakukan pelacakan, terutama areal-areal dan siapa saja yang berhubungan kontak langsung dengan para pasien sebelum dinyatakan positif terpapar COVID-19. Catatan di Kota Balikpapan seperti disebutkan dalam jumpa pers hari Selasa 31 Maret 2020, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, ada 1.293 orang dalam pemantauan, sebanyak 230 dinyatakan selesai dipantau dan 1.063 masih terus dipantau. Untuk pasien dalam pengawasan sebanyak 120 orang, namun yang dinyatakan negatif total sudah 91 orang. Kasus negatif baru hari ini ada 36 kasus, 36 hasil negatif yang keluar. Sehingga total negatif hingga hari ini ada 120. Positif ada penambahan 3 ya, penambahan 3 sehingga yang masih dalam proses ada 35 dan yang meninggal ada 1. Mencegah situasi bertambah buruk, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah sejak Senin lalu menempuh langkah adanya pembatasan pergerakan warga di kota itu. 7 ruas jalan diberlakukan penutupan pada jam tertentu, termasuk juga jam malam bagi warga agar semua berada di dalam rumah. Guna mencegah penyebaran virus corona, tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.